Shalom, kembali lagi dalam program kita di Hanya Alkitab, di mana edisi bincang-bincang kali ini saya kedatangan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, teolog awam seperti itu bisa kita katakan, yaitu Mas Adianto Prasetyo. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak Pendeta. Sehat ya, Mas ya? Sehat, sehat. Terima kasih untuk waktunya. Bisa ikut bincang-bincang untuk meramaikan YouTube Hanya Alkitab. Ya, Mas Adianto ini adalah admin atau penggiat di Protestan Coalition. Ya, gimana bahasanya, Mas? Protestan koalisi Oh, sebenarnya oke. bahasanya. Ya, itu bahasa Inggrisnya ya. Ya, ya. Ya, koalisi. Ya, berhubungan dengan reformasi, tokoh-tokoh, dan di dalam Instagramnya saya lihat banyak sekali penjelasan-penjelasan penting yang secara sejarah mungkin banyak dilupakan, ya. Dan Mas Adianto juga salah satu jemaat dan pelayan di Gereja Kristen Pasundan, seperti itu. Ya. Nah, karena dari melihat itulah saya ingin mengajak Mas Adianto untuk berbincang-bincang satu tema kita yang cukup menarik pada hari ini, yaitu reformasi dan sisi lain para reformator. Nah, rekan-rekan kan biasanya di semua tayangan YouTube itu reformator itu sudah tahulah Luther, Calvin, Zwingli, dan biasanya yang dibahas hanya doktrin-doktrinnya begitu. Hari ini kita akan bincang-bincang dan pengen tahu lebih dalam dari Mas Adianto, apa nih sisi lain atau sisi negatif dari para reformator ini? Karena juga mereka bukan manusia sempurna kan, yang tidak perlu terlalu kita agungkan, tetapi jujur saya sendiri beranjak untuk memahami teologi lebih dalam dari Luther dan Calvin, Mas. Ya. Tapi hari ini kita harus fair untuk membicarakan bagaimana kisah sejarah mereka. Baik, kita mulai. Mungkin Mas Adianto bisa sedikit menjelaskan profil dan pengaruh secara singkat para reformator yang terkenal, ya. Kita bilanglah Luther, Calvin, atau Zwingli. Di mana ada perbedaan signifikan dari reformator ini, Mas? Iya, sebenarnya kalau kita bicara signifikansi dari masing-masing tokoh ya, suka tidak suka kita harus akui Luther lah yang memulai. Betul. Nah, karena dialah yang mendisrupsi pandangan medieval theology. Ya. Teologi abad pertengahan itu disrupsinya terjadi di Luther. Ya. Kalau saya boleh katakan begini, sebenarnya konsep anugerah itu bukan sesuatu yang kemudian hilang di abad pertengahan. Atau kemudian orang suka menyebutkan bahwa Luther menemukan kembali rediscover seolah-olah pesan tentang anugerah tergubur. Tidak. Ya. Luther sebenarnya merasa katakanlah ganggu terhadap konsep indulgensi. Betul. Ya, yang kemudian itu membuat dia bergeser pada sebuah pendekatan hermeneutik yang menekankan keselamatan hanya oleh anugerah melalui iman, kan gitu. Nah, itu adalah sebuah disrupsi terhadap indulgensi. Jadi karena kalau saya catat itu ya, saya coba telusuri, Luther itu 1510 pergi ke Roma, Pak. Dia pergi ke Roma, dia mencoba bahkan melakukan berbagai ritus itu, termasuk pengaku dosa dan segala macamnya itu, tapi dia menemukan ketidakpuasan batinia. Ya, jadi dia menemukan ketidakpuasan batinia, dan karena itu dia terus kemudian berusaha menggali, sampai kemudian dia ketemu dengan katakanlah pendekatan dari kitab Roma itu, gitu ya, yang itu baru di tahun 15, 2 tahun sebelum dia memakukan tesis. Ya. Nah, di tahun 1517 tanggal 31 Oktober itu, kalau ini minggu depan. Luther itu memakukan 95 tesis. Saya telusuri juga informasi dari literaturnya. Dia sebenarnya tidak memakukan tesis itu dalam bahasa Jerman. Bahasa Latin ya? Bahasa Latin. Iya. Jadi bukan bahasa awam. Dia sedang berupaya memicu perdebatan akademik terkait dengan indulgensi. Nah, ya, jadi sebenarnya itu persoalannya. Tapi kemudian yang akademik ini diambil oleh kolega-koleganya, diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, dan kemudian ditangkap oleh katakanlah para penguasa politik saat itu di Jerman. Sehingga kemudian dia mendapat dukungan politik.
yang cukup memadai untuk kemudian dia meluncurkan katakanlah reformasinya itu gitu kira-kira. Dan sebenarnya Mas Arianto, isi sebagian besar 95 tesis itu hampir semua indulgensi ya. 95 tesis itu kan topiknya macam-macam, Pak. Ada Maria juga ya. Iya, ada. Oke. Tapi Jadi, fokus dia surat itu ya. Iya, 95 tesis itu sebenarnya ingin meluruskan tentang kalau saya visualkan itu adalah bagaimana kemudian kekristenan harus memandang anugerah secara proper, secara tepat gitu. Oke. Melalui karya Allah oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Tadi yang tadinya senternya adalah gereja, Luther kemudian men-shifting itu menggesernya kepada Kristus. Jadi gereja itu adalah saluran rahmat dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sementara karena pada zaman itu di luar gereja tidak ada keselamatan ya. Iya, betul. Jadi itu Luther menggeser fokusnya, Pak. Menggeser fokusnya gitu ya. Itu yang kemudian dia lakukan itu, dan memang harus diakui sebenarnya apa yang dia sampaikan itu gagasan akademik, Pak. Ya. Dan itu bersumber dari Alkitab. Itu sebabnya di tahun 1521 Luther memulai penerjemahan Perjanjian Baru yang selesai tahun 1522 bulan September. Dan kemudian seluruh Alkitab dalam bahasa Latin Vulgata selesai penerjemahan 1534. Itulah yang kemudian mengubah hampir seluruh landscape kekristenan di Jerman pada waktu itu gitu. Itu yang bagaimana dengan si Calvin? Nah, Calvin, Pak, ini saya juga nemukan fakta menarik di calvin.edu ini. Calvin itu, Pak, sampai dengan 1523, dia lahir 1509. 1523 Calvin belajar, Pak, di Montague College. Ya. Hukum ya? Hukum. Iya. Kemudian 1527 dia berjumpa dengan orang-orang yang sudah terpengaruh pemikiran Luther. Orang-orang Prancis yang sudah terpengaruh pemikiran Luther. Tetapi kemudian dia masih berada dalam naungan gereja Katolik. Ya. Di tahun 1533 baru kemudian dia keluar dari gereja Katolik setelah memahami penulisan tentang Mazmur. Tentang Allah yang tentang sejak dalam dosa aku dikandung ibuku dan itu. Nah, itu kesadaran akan dosa itulah dan pengajaran tentang anugerah yang dibawa oleh kalangan Lutheran pada waktu itu. Itu yang kemudian membawa Calvin kepada konversi, katakanlah begitu, Protestanisme. Tapi kalau ditanya apakah Calvin sebenarnya Lutheran, enggak, Pak. Iya, enggak. Iya. Jadi sebenarnya kata Protestan itu sebenarnya hanya untuk Lutheran awalnya ya. Iya. Karena yang protes itu mereka. Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi Calvin sendiri kemudian mengembangkan sebuah landscape Protestanisme yang baru. Iya. Ya. Kalau kita bicara pengaruhnya pada struktur gereja Lutheran itu masih punya kepemimpinan terpusat, episkopal. Iya. Ya. Sementara Calvin karena dipengaruhi oleh penulisan di kitab di Timotius kalau saya tidak salah tentang kepemimpinan yang sifatnya kolegial itu, presbiter itu, dia menciptakan sistem yang kemudian lebih kolegial. Itu pengaruhnya sangat elementer kemudian gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya Luther dan Calvin ini sama-sama menyatakan bahwa ya keselamatan anugerah itu intinya ya. Iya, betul. Di luar perintilan-perintilan doktrin mereka ya. Iya. Oke. Jadi keselamatan karena anugerah, dan Calvin itu sempat ke Perancis ya. Iya. Baru balik ke Jenewa ya. Jenewa, iya. Awalnya dia mau ke Strasbourg tapi kemudian ke Jenewa. Nah, yang lucu kalau kita telusuri juga di literatur, Calvin itu sebenarnya bentrok juga dengan para presbiter di Jenewa. Karena Calvin sebenarnya sangat menekankan perjamuan kudus juga, tapi kemudian Dewan Kota Jenewa
hanya mengizinkan 4 kali dalam setahun. Ya, itu yang dipakai gereja Lutheran juga tuh kan Iya, ya. iya. Gitu, Oke, iya. jadi kalau saya tanya nih Mas Yadianto kan ya, Mhm. begitu banyak sekarang yang di zaman ini memberitahu tentang doktrin-doktrin Calvin ya, salah satu yang terkenal itu tulip, yang sebenarnya pun bukan dia yang membuat Bukan, itu kan ya. bukan, bukan. Kenapa itu yang malah difokusin orang ya sebagai kayak pembeda itu kepada Lutheran? Padahal itu di Institutio kalau nggak salah bukunya itu juga dibahas sangat singkat kan, predestinasi Iya, segala macam. iya. Apakah itu menjadi pembeda dengan teologinya dengan Luther? Eh, saya pernah bikin Rode Dort ini, Pak ya, Iya, soal tulip ini. Karena tulip itu lahir iya, doktrin tulip yang dirumuskan oleh Sinode Dort itu lahir ada konteks kepentingan politik dalam tanda kutip. Itu ada peperangan 80 tahun Katolik Protestan dan Belanda perlu mengunifikasi orang-orang yang ada di Belanda, Protestan Belanda. Jadi mereka ini kan terbagi atas kalangan Calvinis dan Arminian yang mengikuti pemikiran ya. Jacobus Arminius. Yang dulu remonstran ya dibilangnya. Ya, remonstran, ya. Ya. Mereka harus mendivide itu, harus membuat semacam pembatas itulah. Nah, kemudian muncullah tulip itu. Rumusan itu. Sebenarnya Calvin tidak pernah ya secara letter luck mengatakan itu semua ya. Tidak pernah. Oke, Tidak pernah. Tapi rumusan dari Sinode Dort itulah yang kemudian ya. menjadi pembeda tegas gitu ya. Kalau saya katakan tegas. Oke. Secara singkat Mas Arianto, kalau Zwingli itu pengaruhnya apa ya? Ya, Zwingli ini kan Swiss ya? Swiss ya. Zwingli ini sebenarnya kalau saya tangkap ya, dia ini kan orang yang apa namanya penata organisatoris Aha. di satu sisi, dan dia sangat menentang hierarki di sisi yang lain. Ah, ini yang kemudian itu berimplikasi lucunya Pak pada pemahamannya soal sakramen, Betul, soal betul. perjamuan, Betul. soal tata ibadah. Itu Zwingli apa ya? Bahkan katakanlah bisa dikatakan dia menihilkan unsur Katolik di dalam berbagai dimensi Protestanisme itu. Gagasan-gagasan dia ya. Termasuk dia yang meniadakan simbol-simbol. Betul, ikonoklasme itu ya. Iya, dia mendukung whitewashing, penghapusan seluruh patung, Ya. simbol ikon di Jenewa. Oke, nah dari tadi kita dari 3 reformator ini, khususnya Luther dan Calvin, melihat salah satu yang menjadi pembeda dan yang menjadi terkenal itu adalah perbedaan soal sakramen ya, terutama perjamuan kudus. Nah ini yang saya mau tanyakan juga ke Mas Adianto. Banyak orang menyangka ini kan Luther ini kan pelopor Protestan begitu ya. Padahal dia kan seorang Katolik ya, biara Katolik. Nah, apakah soal sakramen ini dan teologi-teologi lainnya yang mungkin kita belum tahu, Luther ini masih sangat terpengaruh oleh Katoliknya, Mas? Kalau saya katakan konsep transubstansiasi ya, yang apa benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus itu dalam roti dan anggur itu sebenarnya masih sangat kental di Lutheran. Betul. Tanpa mungkin di Lutheran Indonesia saya kurang tahu ya Pak ya, yang memang benar-benar menekankan itu gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya di Lutheran di Eropa dan Amerika itu kan hampir tidak ada beda, benar. Dengan Katolik ya? Iya. Walaupun memang pemahaman apa namanya perintilannya gitu tadi bahasa Bapak pasti akan ada beda. Tapi soal bagaimana apa namanya sakramen dimaknai sebenarnya Luther sebenarnya masih ada pengaruh. Masih ya. Masih ya. Katolik-katolikannya masih ada ya sedikit ya. Ya, memang yang kemudian shifting berbeda dan mencoba mencari jalan tengah. Jadi kalau Zwingli kan benar-benar lambang, Pak. Zwingli itu ya roti dan anggur benar-benar simbol ya. Simbol benar-benar. Calvin itu adalah simbol yang dimaknai sebagai karya Roh Kudus. Betul. Jadi ya apa roti dan anggur itu memang lambang, tapi melalui itulah Roh Kudus bekerja. Iya. Menghadirkan Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga itu. Gitu. Betul. Ini kan penting ya. Maksud saya sakramen itu ekaristi bagi Lutheran itu sebenarnya nggak main-main ya. Karena sama dengan Katolik. Nah ini juga pembelajaran buat jemaat yang kalau mendengar ini
ya perjamuan kudus itu bukan main-main, khususnya gereja Lutheran gitu ya. Ya Ya, bukan berarti gereja lain main-main, tapi iya, maksud iya, saya dari sinilah kita paham sejarahnya ada perbedaan Luther dan Calvin ya. iya, Jadi ya itu tadi saya katakan Mas Adianto bahwa Luther ini ya gaya Katoliknya masih ada begitu ya. Tetapi dia juga tidak membenarkan soal perbuatan baik menyelamatkan ya Mas ya? Enggak ya? iya, iya, iya. Nah, kalau koreksi saya kalau salah Mas, Katolik masih menekankan ya? Eh, Campur kalau ya? kalau kita baca di Joint Declaration antara Lutheran dengan Katolik, sebenarnya kan itu sudah berada pada ranah periferal, Hmm, karena anugerah dan perbuatan baik itu seperti apa namanya? eh, bersinergi ya? Iya, sinergi Ah, atau kalau dalam teatrikal tari itu dua penari yang berjalan bersisian gitu untuk oke, betul, menghadirkan betul. harmoni gitu. Betul, betul. Nah, Ah, sering sekali kelompok iya, reform itu menyerang soal yang perbuatan-perbuatan baik itu kan ya. iya, iya. Padahal itu sebenarnya berkelindan lah ya. Iya, berkelindahan betul. Nah, ini Dan sudah menarik. ada joint declaration antara Lutheran dengan Katolik, kemudian WCRC, World Communion Ya, of Reformed Churches, reform yang dianggap tidak ori, tidak orisinil, itu sebenarnya juga sudah banyak berdialog dengan Lutheran maupun Katolik, Pak. oke, oke. Ya, Ya, siap, siap. Jadi pembedaannya sakramen yang paling utama ya. Selain ya ya, perintilan doktrin-doktrin mereka, ya, ya. khususnya para Calvinisme yang doktrinnya mengerikan terkadang ya. Baik, nah ini kan sumbangsi Luther dan Calvin ini sangat luar biasa ya Mas Adianto ya. Dan kita di bulan Ya. reformasi ini tentu akan memperingati perjuangan mereka. Nah ini dia inti topik kita. Apa sih sisi lain mereka ini? Karena dari sejarah ada fakta-fakta menarik yang mungkin orang sudah dengar, tapi akan kita kupas lagi nih bersama Mas Adianto. Betulkah contoh pertama misalnya, Luther itu anti-Yahudi sehingga mempengaruhi Hitler melakukan Holocaust yang terkenal itu. Gimana ini pendapat Mas Adianto? Saya akan menyampaikan pernyataan tapi bukan kata saya. Oke. Ya, ada artikel yang ditulis oleh Dr. Eric W. Gritz Hmm. dari profesor sejarah gereja dari Lutheran Theological Seminary di Pennsylvania di Amerika. Oke. Jadi kalau kita tracing dari apa namanya tahunnya 1523, Luther itu sebenarnya menuduh kalangan Katolik memperlakukan orang Yahudi tidak fair, tidak adil. Oke. Sehingga kemudian mereka tidak bisa dikonvert menjadi Kristen atau Ya. Katolik pada waktu itu. Luther kecewa pada gereja Katolik soal perlakuannya pada orang Yahudi. Lalu 20 tahun kemudian 1543 dia menjadi sangat frustasi pada penolakan orang Yahudi terhadap kekristenan. Oke. Ya. Dan di 1543 itulah kemudian Luther mengajukan 7 tindakan yang mengizinkan penguasa Jerman untuk melakukan tindakan kekerasan pada orang Yahudi. Ada 7 nih Pak. Yang pertama, membakar sekolah dan sinagoga mereka. Kedua, mereka harus diasingkan kepada community settlement, jadi di dalam rumah-rumah pengasingan. 3, memusnahkan seluruh literatur Yahudi, khususnya yang tidak menerima Mesias. 4, melarang para rabi untuk mengajar. Ya. Kelima, melarang penyebarluasan agama Yahudi. Yang keenam, melarang mereka untuk memiliki kemakmuran. Yang ketujuh, mengizinkan orang Yahudi untuk ada dalam kerja paksa. Nah itu Luther mengizinkan itu. Dan itu ada di On the Jews. Jadi buku yang bahkan ditulis oleh Calvin. Padahal Tapi awalnya dia memihak sebenarnya iya, ya, ingin iya, membantu iya, ya. iya. Oke, oke. Jadi Luther punya eagerness, sebenarnya punya kerinduan agar orang-orang Yahudi kemudian menjadi Kristen, Iya, iya. bertobat. Tapi kemudian dia menjadi, ini saya tidak motong kalimatnya ya. Aha. Luther become frustrated, Iya. menjadi frustasi. Karena orang-orang Yahudi menolak konvert kepada kekristenan. Dan itu sebabnya kemudian Luther menginisiasi yang 7 tindakan itu tadi melalui tulisannya. Tapi menurut Gritz, sebenarnya kebencian antisemit dari Iya. Luther
itu bukan biological, tapi lebih kepada sesuatu yang teologis. Oke. Ada di ranah teologi. Persoalannya adalah ranah teologi itu kemudian menjustifikasi aksi. Mhm. Kerangka pikir teologi yang harusnya ada di gagasan itu kemudian diturunkan pada aksi. Aksi pada persekusi. Hmm, Itu yang ngeri, Pak. betul, betul. Jadi Grit sendiri menulis bahwa sebenarnya Luther was not an anti-Semite in resistance. His argument against the Jews were theological. Argumentasinya teologis. Gitu. Hanya gara-gara nggak mau jadi Kristen. Yes. Oke, Iya. oke. Itu realitanya gitu. Jadi kalau saya tanya pendapat Mas Hadianto, dia betul-betul antisemit atau sebenarnya enggak atau gimana Mas jawabnya? Saya tidak akan menempatkan pada iya dan tidak. Mungkin kalau maaf, Hitler itu dari biologis kali ya kebenciannya ya? Ya, betul. Iya kan, benar ya? Nah, betul. Oke, di situ pembedanya berarti ya Mas ya? Iya, iya. Oke. Dan memang Nazi Hitler itu adalah sebuah partai yang di dalamnya ada orang-orang bukan hanya Oke. ya, di dalamnya bukan hanya Hitler. Hitler hanyalah inisiator salah satu. Karena yang mengkampanyekan kebencian kepada orang Yahudi itu adalah Minister of Propaganda Nazi, yaitu Joseph Goebbels. Jadi Goebbels itu juga punya kebencian tersendiri pada orang Yahudi yang kemudian itu direalisasikan melalui yaitu tadi penindasan dan persekusi tadi. Oke, nah saya mau pengen tahu apa Mas pernah baca juga sejarahnya. Sewaktu Luther memberikan 7 seperti statement tadi terhadap kebencian orang Yahudi, bagaimana masyarakat Kristen pada zaman itu melihat Luther yang sebegitu kejamnya kayaknya? Ini menarik, Pak. Nah. Karena begini ya, kalau kita bicara konteks abad 16, toleransi itu sesuatu yang asing, Pak. Oke. Ya, itu bingkai sociological settingnya atau setting sosiologisnya kita harus pahami bahwa toleransi itu sesuatu yang asing di Eropa abad 16. Dan pada masa itu, kelompok-kelompok agama itu berkelindan sangat erat dengan politik. Ya. Makanya hasil dari perang 80 tahun itu kan adalah masing-masing daerah boleh memilih raja, kerajaan, dan agamanya. Iya. Kemudian menjadi banyak negara itu ya. Kalau dari pendapat saya, Luther memang di satu sisi punya kebencian, Pak, secara pemikiran. Jadi itu suka tidak suka, kemudian dieksekusi oleh penguasa politik pada waktu itu. Artinya kalau kita mau bicara apakah Luther berkontribusi pada tafsir yang represif pada orang Yahudi, ya mau tidak mau iya, Pak. Iya. Tapi apakah Luther seorang antisemit dalam artian yang biologis. Sesungguhnya biologis? Bisa jadi belum tentu, Pak. Iya. Kenapa? Karena istilah segregasi atau pemisahan secara rasial itu kan baru muncul di abad 17 atau 18. Alphonse de Gobineau, seorang antropolog Perancis yang memperkenalkan istilah kebencian rasial. Oke, ini menarik sekali ya karena sumbangsih reformator khususnya sejak abad 16 reformasi itu kan digadang-gadang mengubah ya kayak tadi Mas Adianto bilang landscape kekristenan ya. Dan kebanyakan jemaat itu khususnya kita di Indonesia itu ya taunya itu semua kan. Bagaimana kehebatan Luther, dia di sidang nggak takut, kata-katanya yang terkenal, here I am standing, itu ya. I can do no other ya. God help me begitu kan ya. Ternyata sisi ini jarang dibuka dan ternyata cukup mengerikan ya. Iya, tetapi betul. Tadi Mas Adianto bilang konteks zaman itu memang toleransi juga sangat kecil ya. Iya, sangat kecil, Pak. Malah lebih bagus Turki, penguasa Utsmani. Makanya orang-orang Protestan Hungaria kan lari ke daerah yang dikuasai Utsmani. Oke. Iya, itu tragic truth, Pak. Karena mereka di sana diterima sebagai zimmi, ya, walaupun mereka warga kelas 2, tapi dilindungi.
ketimbang mereka ada di bawah kekuasaan orang Katolik atau Protestan atau sebaliknya. Iya. Bisa dipersekusi. Oh, oke. Mengerikan, Itu mengerikan. itu tragic truth-nya begitu. Apa ada selain kasus ini, Mas Edianto, soal Luther yang sisi negatifnya? Iya. Ini saya mau bicara soal pemberontakan petani, the peasant revolt. Oh, oke. Ya. Jadi pasca reformasi bergulir, kan ada perlawanan dari para petani terhadap penguasa-penguasa pangeran yang ada di Jerman. Oke. Ya, mengapa? Karena mereka ditekan dari dua belah pihak, Pak. Opresi politik dari penguasa politik dan dari gereja, Pak. Dari gereja Katolik, ya. Opresinya kan dua mereka, para petani ini. Dari penguasa politik juga, dari gereja juga. Nah, mereka sebenarnya punya harapan bahwa dengan adanya reformasi mereka bisa menjadi independen, bisa menjadi kelompok yang kemudian diperhatikan. Diperhatikan dan diatensi. Mereka memilih jalan kekerasan untuk melawan. Nah, sayangnya Luther sang reformator yang mendorong terjadinya reformasi termasuk juga perubahan dan keadilan, dia justru ada di pihak penguasa politik, Pak. Libas para petani. Harus tunduk kepada raja, patuhlah kepada raja. Oke. Alasannya apa itu? Kepatuhan pada pemerintah. Dasarnya balik lagi Alkitab, Pak. Iya, benar. Padahal para petani ini meminta pemerintahan yang adil. Luther bilang pemerintahan yang adil itu bisa tercipta kalau kamu nggak melawan. Oke. Sementara mereka dikenai pajak, dikenai hal-hal yang memberatkan kehidupan mereka. Tersiksa lah pokoknya ya. Ya. Dan Luther ada di pihak penguasa, bukan di pihak yang tertindas. Pada kasus pemberontakan petani atau peasant revolt. Oke, menarik sekali ya. Ternyata ada sisi lain yang mengerikan juga ya dari Luther ya. Oke, bagaimana dengan salah satu reformator kita yang terkenal ini, John Calvin ya, Mas ya. Luther kita tahu tadi ada beberapa. Nanti Mas Adi kalau mau nambahin boleh juga lagi. Tapi saya tertarik sekali dengan Calvin karena saya pernah membaca sebelum Servetus, Mas ya. Karena itu kisah yang paling terkenal dan banyak sekali perdebatan mana yang benar, juga orang masih bingung. Soal doktrin pilihannya yang sangat terkenal, saya pernah baca, Mas, ini sangat mempengaruhi politik apartheid. Bahwa pada zaman itu ya orang kulit putih saja orang pilihan gitu loh. Para pengikut Calvin itu ini ya jelas itu mungkin mereka salah tafsir kali, Mas ya. Salah tafsir terhadap doktrin Calvin. Gimana Mas bisa menjelaskan soal Calvin ini? Ya. Itu sebenarnya baru memicu saya untuk mencari ketika Pak Pendeta hubungi saya. Lalu saya mencari, Pak ya. Ini saya pakai sumber netral. Bukan sumber teolog, bukan sumber gereja, bukan. Ada seorang sejarawan namanya Gelado Bosova. Dia pernah nulis tentang Calvinism in the context of Afrikaner nationalist ideology. Nah, Gelado Bosova ini bilang bahwa ya, walaupun kekristenan itu dikenal sebagai agama tentang kasih dan pengampunan, tetapi sayangnya di Afrika Selatan, kekristenan yang notabene didominasi oleh Calvinisme melayani tujuan kebencian, penindasan, dan kekerasan. Mengapa? Ada Pak teolognya yang berkontribusi. Namanya J.D. du Toit. J.D. du Toit dan W.J. van der Merwe. Yang du Toit ini menafsirkan bahwa Allah memisahkan terang dari gelap. Seperti Allah memisahkan terang dari gelap, daratan dari lautan, laki-laki dan perempuan, begitu juga dipisahkannya kulit putih dan kulit hitam. Jadi memang dia kemudian bahkan dia pakai narasi Babel, narasi menara Babel. Iya, dia pakai narasi menara Babel. Du Toit ini pakai narasi menara Babel untuk menjustifikasi bahwa nggak boleh bersatu sebagai satu bangsa, harus diserakkan dan harus disegregasi. Itu teolog Afrika Selatan. Itu. Jadi Paul Kruger dan S.J. du Toit. Itu teman-teman yang menyaksikan tayang ini boleh cek, boleh cari tulisannya. Jadi ada teolog Calvinis yang memang menafsirkan itu. Dan soal doktrin pilihan itu seperti jadi blood lifeline-nya, Pak. Jadi darah yang menggerakkan itu. Betul. Karena kamilah yang terang. Iya kan? Kamilah yang terang.
Nah, kan kamilah cakrawala itu yang Ya, memisahkan ya. gitu. Kamilah ras yang terkuat gitulah ya. Iya, Ya, iya, pilihan begitu. Wah, ternyata. iya. Tapi itu bukan dari Calvinnya, bukan ya Mas ya, bukan ya. Bukan, Ya, itu bukan. mempengaruhi ya. Iya, mempengaruhi. Walaupun kalau kita mau tracking lagi, gereja yang bertolak Calvinis di Afrika Selatan yang bernama gereja NHK itu yang disingkatnya Hervormd Kerk Dutch Reformed Church itu ya itu berkontribusi besar pada bertumbuhnya apartheid di Afrika Selatan. Nah, itu dia tuh, apartheid. Jadi ya mungkin kalau kita bisa bilang bahasa kita, mereka ini salah tafsir gitu. Iya. Ya, Tapi tetapi kesalahan tafsir itu begini Pak Pendeta. ya, Kalau orang salah tafsir kan ada sesuatu yang kemudian dia salah maknai. ya, Nah, ini enggak Pak, ada kepentingan politik dia, kepentingan kuasa yang kemudian dicangkokkan dalam metode penafsiran. nah itu dia. Jadi kalau dibilang salah tafsir agak sulit secara sosiologis dalam tanda kutip. Mungkin kontekstualisasi mereka pada Iya, zaman itu ya. iya, Ya itu iya. dia, itu dia. Oke. Dan Gitu, itu Pak. saat ya kita tahu sendiri bagaimana politik apartheid pada zaman itu juga Iya, kan ya. iya, Itu sangat iya. mengerikan sekali adanya rasis-rasis seperti itu. Oke, nah kalau itu tadi mempengaruhi orangnya, nah ini bagaimana Calvin nih Mas? Yang soal Servetus nih sebenarnya ini gimana ini? Mungkin nanti saya akan memberikan pembelaan-pembelaan dari orang-orang reform yang pernah cerita juga nih Mas. Ya, kalau soal Servetus itu kan sumbernya banyak ya. Iya, itu dia. Saya pernah ngobrol orang dengan dari denominasi tertentu ya. Saya tidak ingin sebut merek, tapi mereka tapi mereka dari kekristenan purba gitu ya. Yang katanya kekristenan purba, mereka pernah buat Zoom, mereka nyodorkan buku ke saya, The Dark Side of Calvinism. Ya, dia ceritain tuh apa semua ini kan yang jelek-jelek itu ya tentang Calvinisme. Dan penasarannya saya cek itu siapa yang nulis bukunya itu. Yang nulis buku itu ternyata seorang jurnalis investigasi ya. Dan lucunya dia bukan berasal dari kekristenan yang purba itu, bukan. Dia seorang yang independen dan dia nulis kejelekan Calvin. Nah, kalau bicara soal Servetus, balik lagi Pak kepada sociological setting abad 16. Toleransi sangat kecil, perbedaan pendapat sangat tidak dimungkinkan, otoritas dan hierarki menganggap hukuman mati sebagai bagian dari ketertiban umum. Sebagai public order. Sehingga kemudian ketika Servetus itu dihukum mati, itu adalah bagian dari penegakan ketertiban umum di Jenewa. Karena sebelumnya dia sudah pernah ditahan di Vienna, ya, dia juga digugat oleh otoritas Katolik, lucunya yang berseberangan dengan otoritas Protestan Jenewa, iya kan? Dia kabur Pak dari Jenewa, dari Vienna, kabur, lalu dia masuk ke Jenewa. Di Jenewa, kemudian dia ditangkap oleh otoritas setempat. Calvin sendiri tidak menginginkan dia mati, kalau menurut tulisannya Mark Talbot, profesor dari Wheaton College. Calvin tidak menginginkan dia mati, tapi kemudian menarik pendapatnya itu kan ya. Isunya dia bidat ya sebenarnya Mas ya? Iya, dia menolak Trinitas. Trinitas ya. Oke, jadi itu kayak pendukung bahwa nih orang sebenarnya harus dihukum ya. Iya, bahkan Calvin tapi menolak hukuman dibakar di tiang pancang. Calvin mengusulkan supaya dia kalau nggak dipenggal gitu ya, dipenggal atau digantung. Dia menolak hukuman bakar. Oke, Servetus sendiri sebenarnya orang hukum ya Mas ya, ahli hukum yang sebenarnya pintar ya, Servetus itu ya. Pintar. Dia kan orang Spanyol. Iya, hanya karena memang dia punya pemikiran sendiri, tidak percaya Tritunggal ya. Iya. Akhirnya dia lari ya karena dikejar-kejar dan mungkin dia berpikir Calvin akan berbaik hati kali ya. Iya. Iya, tapi Calvin sedang berhadapan dengan Dewan Kota Jenewa yang menghendaki public order. Betul. Gitu, di masa itu gitu. Apakah tragedi itu juga yang akhirnya diadopsi di zaman sekarang soal siasat gereja? Ada hubungan nggak itu? Kalau kita bicara siasat gereja, sebenarnya itu kan sesuatu yang secara gradual berkembang di berbagai tradisi Protestan. Tapi memang suka tidak suka Calvinis lah yang
sangat ketat soal itu bersama-sama dengan Lutheran ya. Iya. Bersama-sama dengan Lutheran. Nah, kalau siasat gereja apakah dikaitkan dengan public order? Saya pikir agak susah menemukan strength-nya ya, apa Ya. kekuatan yang kuat. Karena itu dari pemerintah ya. Iya, betul. Betul. Itu ada dimensi politis yang kemudian Calvin memang mengendorse. Nah, iya benar. Calvin mengendorse penegakan hukum. Oleh pemerintah ditafsirkan hukuman mati gitu. Oke. Jadi iya, gitu. Jadi kalau bahasanya kalau bahasanya Mark Talbot ini dia bilang Calvin itu lebih in servetus trial before civil magistrate ya. Calvin itu lebih sebagai penasehat teknis atau saksi ahli ketimbang sebagai seorang penuntut. Calvin itu bukan penuntutnya gitu ya. Jadi penuntut aslinya bernama Claude Rigaud. Dia adalah jaksa kota Jenewa. Ya. Nah, jadi Calvin tidak memposisikan dia sebagai persekutor, sebagai orang yang menuntut. Dia lebih kayak penasihat teknis dan saksi atau saksi ahli. Dan memang konteks zaman itu memang harus begitu ya. Iya. Keadaannya ya. Iya. Oke, jadi di sini kita perlu paham juga bagi pembenci Calvin mengangkat isu servetus sebenarnya agak basi ya Mas ya. Iya. Karena itu kan konteks pada zaman itu, bukan Calvin ingin membunuh servetus, bukan seperti itu sebenarnya. Jadi kita harus paham. Nah, Mas Adianto ada tahu dark side-nya Calvin gitu? Yang lain mungkin? Iya, saya sih melihatnya bahwa Calvin ini kan ingin memurnikan Jenewa ya Pak ya. Iya. Ingin memurnikan Jenewa. Sehingga kemudian ruang bagi kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk kekristenan, itu kemudian menjadi sangat tidak mungkin di Jenewa. Oke. Ya, eksklusif ya mereka ya? Yes, betul. Sangat eksklusif. Buktinya apa? Buktinya kalangan Menonet menerima getah dari pemurnian itu. Iya. Ya, kalangan Menonet menerima getah dari pemurnian itu karena mereka terekspel dari Jenewa, dari Belanda, dari daerah-daerah yang dipengaruhi oleh Calvinisme. Kalangan Menonet itu terusir. Iya. Gitu. Dan itu persoalan yang soal baptis itu ya Mas ya? Iya, karena Menno Simons memang menolak baptis bayi. Iya. Gitu, ya kan? Nah, persoalan baptisan yang bagi kita sekarang mungkin ya walaupun ada sih beberapa orang memperdebatkan gitu. Tapi di masa itu jadi persoalan bisa mempersekusi orang. Nah, itu yang kemudian sangat tragis gitu ya, bahwa reformasi yang seharusnya berdampak pada kehidupan spiritual yang tertib, yang harmonis, dia diwarnai oleh pertumpahan darah, oleh persekusi, dan itu fakta, Pak. Iya. Jadi rekan-rekan yang menonton, Mennonite itu ada yang bilang sayap kiri reformasi kan ya? Sayap kiri reformasi. Kayaknya mereka itu kayak selalu orang-orang yang tertindas pada zaman itu seperti itu ya. Tapi di Indonesia banyak juga tuh tokoh-tokoh Mennonite yang terkenal juga. Dan teologi mereka cukup menarik juga sebenarnya. Iya. Berarti Mas Adi, nah dari dulunya udah eksklusif, jadi tidak mengherankan orang-orang penganut teologi Reform atau Calvin ini memang fanatik ya? Saya harus mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok dalam rumah besar Calvinis atau Calvinis, kalangan Calvinis, yang memang masih memelihara semangat abad 16 itu sampai hari ini. Iya betul. Ya, masih membawa semangat abad 16. Nah, di Indonesia sebenarnya kalau kita bicara gereja-gereja Protestan Ars Utama yang sebenarnya Calvinis, mereka tidak pernah, sejauh saya tahu, mereka kan sebenarnya nggak membawa semangat tulip itu ke dalam kehidupan gerejawi mereka. Betul. Atau Synode Dort itu tidak dibawa ke dalam kehidupan gerejawi mereka. Iya. Gereja asal saya, Gereja Kristen Pasundan itu bercorak Calvinis. Badan penginjilannya NZP itu Calvinis. Tapi kami memang tidak mewarisi hasil Synode Dort itu, tulip itu. Iya. Lebih ekumenis ya sekarang. Iya, ekumenis, betul. Itu dia yang menarik. Jadi
Berarti Mas simpulkan ya mereka itu terpengaruh semangat abad 16 itu kalau fanatik itu Iya, ya. iya. Jadi ada ruang di abad 21 ini yang apa namanya sudah plural ya, Iya sudah benar. lintas denominasi, sudah lintas religi, bahkan ya interfaith antar iman, dialog. Tapi ada sekelompok kelompok yang memang masih hidup di abad 16 itu. Hmm. Seolah-olah mereka masih perang sama Arminian gitu ya. Iya betul betul. Seolah-olah mereka masih ribut sama Mennonite gitu. Itu. Iya. Sama Jakobus, topiknya Ya, tulip-tulip mulu ya. iya, iya, iya. Sialnya itu, Pak. Dan memang ada gitu. Lalu mereka kemudian Menyesat-nyesatkan ya. membuat iya, lalu mereka kemudian membuat 7 teolog sesat. Pokoknya Iya, iya. di luar doktrin mereka bidat ya, sesat ya, seperti Ah, itu ya. ya bahkan yang agak ini ya, saya baru membaca juga beberapa waktu lalu itu sempat diobrolkan di Protestan Koalisi. Itu dibagi, Pak. Ah. Mana sola scriptura, mana solo scriptura, dan mana nulla scriptura. Iya iya. Ya, itu dibagi gitu. Ya pertanyaan saya, Pak, orang yang dianggap solo dan nulla scriptura, apa iya mereka nggak pakai scriptura? Betul betul betul. Kan mereka nggak pakai Kopingho, mereka nggak pakai komik anime gitu loh. Ya. Iya betul Mereka betul juga, cuman mereka menafsirkan dengan pendekatan yang berbeda. betul itu Tapi dia. seolah-olah yang satu dinolkan, yang satu dipojokkan gitu ya, solo scriptura. Padahal belum tentu. Padahal yang sola scriptura pun ya membaca Alkitab juga harus memahami tradisi-tradisi kan. Iya, 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 nggak betul. mungkin hanya ayat itu doang yang Iya, masuk dia iya. begitu. Jadi ya, tapi ya udahlah itu memang bagian dari teologi perkembangan ya kan ya. Harus Iya, ada iya. orang-orang yang seperti itu memang kali Mas. Nah, terkait Iya. isu-isu ini Mas ya dan terutama semangat reformasi yang sebentar lagi kita rayakan 31 Oktober. Bagaimana Mas Adianto menggambarkan semangat reformasi yang mulai dari reformator yang kita bicarakan Luther dan Calvin terhadap isu-isu yang sudah berkembang sampai abad ini. Terkhusus teologi modern, liberalisme, filsafat. Apakah orang-orang reform yang fanatik tadi kita bicarakan seharusnya bertobat untuk kontekstualisasi atau biarkan mereka memegang doktrin-doktrin mereka? Gimana pandangan Mas soal kasus-kasus seperti inilah? Saya agak nggak menduga arah pertanyaannya ke sini. Iya kan? Tadi Nah, itu kan, ya, soalnya kalau ya. udah agak gaya teologi modern, ada sesat, jangan diterima gitu kan. Gimana perkembangannya mau jadi, kita kan berkembang terus Ya, begitu ya, ya, dinamis. ya. Nah, inilah apa soal yang harus dijawab dari berbagai pendekatan. Nah, itu dia. Ya, tapi izinkan saya berangkat dari kontekstualisasi. Iya. Sejauh saya ingat, Ecclesia Reformata Semper Ya. Reformanda. Ya, gereja yang diperbarui adalah gereja yang terus-menerus diperbarui. Itu adalah sesuatu yang sangat dinamis. Nah. Ya. Anda tidak bisa bawa Dort ke Mojowarno sana Jawa Timur, ya, atau ke Purworejo tempat pembaptisan pertama GKJ, atau ke Cikuya Banten tempat pembaptisan pertama GKP. Anda tidak bisa bawa itu. Kalau orang-orang NZV membawa itu, saya pikir agak sulit mereka. Betul. Karena misalnya orang bicara total depravity gitu, Anda bicara itu pada orang Jawa yang sudah sadar punya konsep dosa dalam filosofi mereka. Betul. Itu nggak kena, Pak. Sulit gitu ya. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah orang punya pemahaman, struktur pemahaman itu memang harus kita terima, Pak. Bahwa mereka punya tulip, punya sekolah skriptura yang sangat ketat itu, ya perlu kita terima keberadaan dan eksistensinya. Ya, saya sih berharapnya mereka mau membuka diri pada dialog. Dialog dan tafsiran kali Mas. Iya, ya, dan tafsiran, ya, dialog dan tafsiran. Supaya kemudian tulip ini bisa bersisian juga dengan yang lain, Pak. Karena orang ada yang punya pendekatan misalnya roses, daisy, bahkan saya baca juga wheat itu ya, pendekatan ekumenis itu. Iya. Namanya wheat ya, pendekatan teologi gandum itu. Yang secara pendekatan lebih soft dia ketimbang tulip. Ya menurut saya itu yang pertama. Kita menerima eksistensi satu dengan yang lain. Betul, betul. Ya.
Nah, yang kedua, menurut saya ketika kita bicara Ecclesia Reformata Semper Reformanda, maka sebenarnya kita tidak boleh menutup mata bahwa gereja pasca reformasi adalah gereja yang terus-menerus Betul. secara gradual berubah. Itu sebabnya memang kita tidak bisa memungkiri juga ada sekian banyak denominasi yang muncul. Iya. Dengan ragam penafsirannya. Ya. Orang siapa yang mengira Pak 1901 ada peristiwa di Azusa gitu misalnya. Iya. Yang melahirkan Pentakostalisme gitu. Dan Pentakostalisme kemudian juga berkembang menjadi karismatik di era 60-an. Tapi faktanya adalah masing-masing denominasi itu pada aras global. Mereka kan sudah berdialog satu dengan yang lain. Lutheran sudah punya Joint Declaration dengan Gereja Katolik, WCRC pernah berdialog dengan Mennonite yang dulu dipersekusi. Iya. Artinya apa? Nomor satu, menerima keberadaan satu denominasi. Yang kedua, dialog itu harus menjadi sesuatu yang kontinus. Itu bagian dari Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Bila perlu tafsiran yang nyeleneh itu menjadi sumbangsi terbaru. Iya, begitu, Mas, ya? Betul. Iya. Intinya, iya betul. Kalau betul. Di luar Tritunggal, ya itu ya kalau nggak mengakui itu kan bidat, Mas, ya. Ya, tapi kalau ya. soalannya tafsiran, masa kita katain sesat begitu ya? Iya, ini agak sulit gitu. Iya, benar. Memang begini ya, kayak misalnya teologi liberal ya yang lahir oleh Friedrich Schleiermacher ya. Itu kan sebenarnya buah dari kebebasan berpikir di masanya. Betul. Ya, memang ada nilai-nilai liberal yang kita harus akui dalam sisi orang konservatif tidak apik dan tidak baik. Tapi kalau coba kita telaah pernyataan Schleiermacher, total dependency on God misalnya, kebergantungan total pada Allah, itu kan sebenarnya harusnya menyentil kita sebagai orang Kristen di abad sekarang ini. Yang dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai dinamika yang ada gitu. Schleiermacher itu kalau itu ingat di saya, iya ya, bahwa Allah yang subjektif itu, yang total dependent, pada dialah kita bisa bergantung. Itu karismatik sekali itu sebenarnya. Nah, bahkan itu ya kan, itu kan karismatik sekali gitu. Ya, artinya ya seperti misalnya juga Karl Barth dengan neortodoksi, Jürgen Moltmann dengan teologi pengharapan. Itu kan proses-proses yang secara gradual. Saya selalu ingat misalnya gini, Moltmann itu mengembangkan teologi pengharapan dari peristiwa pasca Perang Dunia Kedua. Iya. Ya kan? Di Jerman yang hancur, di Jerman yang tidak tahu akan kemana, dia melihat beyond itu, Pak. Bahwa Kristus yang tersalib itu adalah Kristus yang kemudian juga menang dan akan menjadikan segala sesuatunya baru. Dan kepada dialah kita bisa menaruhkan seluruh pengharapan kita. Bukan sebagian, bukan setengah, seluruh pengharapan kita. Nah, itu kan apa? Kan kalau bagi yang fanatik-fanatik ini, Pak, Barth dihajar, Moltmann dihajar, ya kan? Pannenberg dihajar, semua Pak dihajar. Nggak ada baik-baiknya itu. Gitu. Seolah-olah tidak ada baik-baiknya, iya. Ya, itu menurut saya sebuah ironi dalam ruang dialog, betul. Dalam ruang komunikasi. Ya, dalam ruang komunikasi publik seharusnya tidak begitu. Pasti ada nilai-nilai baik daripada teolog-teolog kontemporer juga yang bisa kita ambil. Dan itu bagian dari kita menghayati proses reformasi yang continuous itu. Betul. Bahkan sekarang kan sudah ada pendekatan post-liberal misalnya. Iya. Yang William Placer dengan teologi kerapuhannya gitu ya. Atau juga misalnya Stanley Hauerwas gitu ya, dengan teologi publik. Itu kan upaya-upaya yang terus untuk mengkontekstualisasi, Pak. Betul. Tulip tidak mampu menjawab itu. Iya. Itu pernah saya bercandain Pak kalau di komunitas saya. Coba ketik teologi reform dan disabilitas. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak bisa menjawab Pak abad 16 itu. Iya benar. Dan Disabled God itu ditulis oleh Nancy Ashley. Dia orang Protestan juga. Jadi saya selalu katakan kepada rekan-rekan yang begitu suka ngomongin tulip, itu semua di awan-awan. Nggak pernah mendarat ke bumi kan gitu ya. Iya. Padahal jemaat itu ya pengen taunya mendarat ke buminya itu sebagaimana kan. Itu yang perlu kita lihat kontekstualisasinya. Nah, balik lagi ke tokoh kita, Mas, ya, berkaitan dengan juga perkembangan isu yang barusan kita bicarakan, Luther dan Calvin juga kan sebenarnya ya banyak dipengaruhi oleh teolog-teolog dan bapak-bapak gereja kan seperti itu ya.
Iya, Itu pemikiran mereka juga dipengaruhi dari tradisi yang turun-temurun, begitu. iya, Walaupun ya seperti ada tidak cocoknya, misalnya dengan nanti Jacobus Arminius segala iya, macam, iya, tapi tetap ada orang yang mempengaruhi, kan seperti itu ya. iya, Nah, iya. bagaimana Mas Hadianto membandingkan atau bagaimana ya bilangnya ya, dark side-nya tadi yang kita bahas Calvin dan juga Luther terhadap doktrin-doktrin yang sudah mereka cetuskan yang menjadi pegangan sampai sudah 500 tahun lebih ya reformasi Iya, sudah ya. 500 tahun Sampai lebih. sekarang banyak gereja Lutheran dan reformasi. Apakah memang kita hanya fokus di ajaran mereka itu yang baiknya dan buang jauh-jauh ini yang buruknya dengan alasan ya semua manusia berdosa. Tidak ada yang sempurna gitu sekalipun Iya, Martin Luther dan John Calvin. Bagaimana iya. menyeimbangkannya menurut Mas Adianto? Menurut saya menyeimbangkannya adalah dengan menghadirkan semangat reformasi menjadi transformasi. Itu dia. Itu yang kemudian menurut saya ada perubahan. Ya. Ya. Semangat reformasi adalah semangat yang kemudian menurut saya dari dark side itu menjadi bright side. Itu sebabnya transformasinya adalah, ini karena ini nama channelnya hanya Alkitab. Alkitab yang saya tahu adalah Alkitab yang mengajarkan bela rasa, belas kasih, kepedulian kepada mereka yang tertindas, terpinggirkan, dan marginal. Maka sebenarnya kalau kita bicara mau menyeimbangkan, Anda bicara justifikasi, sanktifikasi. Aksinya apa? Itu ranahnya. Anda bicara total depravity. Anda bicara tentang unconditional election, ya. Anda bicara tentang preservation of the saint. Implikasinya apa? Pada yang disable, pada yang haus dan lapar, pada yang miskin dan menderita. Menurut saya penyeimbangan itu adalah doktrin-doktrin sebagai seperangkat nilai pengetahuan harus bisa ditranslasikan menjadi aksi. Betul, betul. Itu. Sama seperti Yesus yang membawa kerajaan Allah yang diutamakan itu aksinya ya. Iya. Kepada orang-orang terpinggir di zamannya seperti itu. Iya. Nah, itu yang menjadi pesan penting untuk semangat reformasi kita juga ya. Iya. Jangan hanya perayaannya aja terus ya diulang-ulang. Iya, iya. Tapi nggak mau menerima masukan begitu ya. Iya, Kerjanya debat. Oke, Mas Adianto, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Pesan Mas Adianto nih. Hari ini kan kita belajar reformasi dan sisi lain reformator, walaupun ini tidak menjawab semuanya karena sejarahnya sangat panjang sekali. Apa pesan Mas Adianto untuk nanti kita semangat reformasi di 31 Oktober? Yang saya lihat sebenarnya Mas ya, sudah banyak kok orang-orang yang dari gereja Lutheran atau Reform itu mau belajar atau tadi bahasa kita sudah mau ekumenis begitu ya. Iya. Hanya ada beberapa perintilan. Jangan-jangan kalau nonton channel kita ini di debat kita Mas ya. Jadi seperti tadi Mas katakan, apa sih kiat yang harus kita lakukan? Tadi Mas udah jawab ruang dialog. Ya. Atau membiarkan mereka saja dengan tradisi mereka. Udah. Apakah seperti itu? Gini, ya. Saya kebetulan aktif di Klasis GKP wilayah Jakarta ya. Oke. Saya juga punya relasi dengan PGIW DKI Jakarta. Beberapa waktu lalu kami pernah ketemu dengan pimpinan PGIW DKI Jakarta. Itu di situ ada dari berbagai macam gereja. Ya. Ada dari HKBP yang notabene Lutheran, ada dari GKI yang sebenarnya juga Reform. Tapi memang ada denominasi tertentu yang nggak ada di situ kan, Pak. Iya. Yang nggak mau ada di situ, nggak mau ada di situ, nggak mau berekumenis di situ. Iya betul. Ya, ada. Menurut saya kalau membiarkan dengan tradisinya, saya pikir ya kita harus terima pemahaman dan realita itu. Gitu. Tapi yang mau saya katakan adalah ketika sudah ada lembaga-lembaga ekumenis di berbagai ranah, alangkah baiknya orang-orang percaya ini juga membuka ruang kerjasama itu dengan memanfaatkan wadah ekumenis yang sudah ada. Gitu. Menurut saya ya mungkin gini, PGIW DKI Jakarta, PGI sekalipun, mungkin mereka tidak bisa kemudian menyatukan, mengunifikasi semua. Betul. Tapi ada ranah-ranah di mana soal gereja ramah anak, gereja peduli pada kekerasan terhadap perempuan, kan itu bisa difasilitasi dan bisa dikerjasamakan. Kita nggak perlu ngomong ribut-ribut soal pemilihan atau tidak terpilih, Pak. Betul. Kepada yang tertindas, kepada yang menderita, kepada yang perlu perhatian, nggak perlu ngomong-ngomong soal itu.
Tapi kita bisa bergandeng tangan, bisa bekerja sama. Ya harapan saya adalah sebenarnya selain dialog ada kerjasama-kerjasama konkret yang kemudian bisa dibangun antar gereja itu. Ya Betul. mungkin bukan hanya di ranah yang formal seperti PGI, ya. Iya, Tapi komunitas-komunitas seperti komunitas saya ini kan kita dari Injili ada, dari Pentakosta betul, Karismatik betul. ada, dari Ekumenikal ada. Gitu, Pak. Tapi ada Itu memang yang beberapa tidak mau menggabungkan diri ya. mau. Ya faktanya itu, Pak. Itu faktanya. Apa yang kemudian menjadi sulit juga. Orang bilang kan, enggak, buat apa sih kerjasama ekumenis gitu? Iya. Buat apa kerjasama ekumenis? Belum tentu ada manfaatnya. Buat saya itu pertanyaan yang tidak relevan dalam konteks kita keindonesiaan yang berbineka tunggal ika. Betul. Itu jadi tidak Indonesia. Betul, betul. Spirit kita sebagai sebuah bangsa Indonesia ini berbineka tunggal ika. Lah kalau orang Kristennya nggak mau berbineka tunggal ika, Bapak bayangkan bagaimana? Oke, iya betul, betul. Iya, Setuju, itu. setuju. Itu yang kemudian menjadi menurut saya kerjasama ekumenis kemudian tetap menjadi penting gitu. Iya. Kalau mimbarnya aja dia nggak kasih Pak buat denom lain, ya saya agak sulit juga. Kemarin saya di gereja saya di GKP itu dari gereja Kristus yang melayani di ibadah pagi pukul 6.30. Gereja Kristus itu setahu saya Injili, Pak. Betul, betul. Oh, masuk ya? Iya. Oh, oke. Dan mereka anggota PGI WDKI Jakarta. Iya. Khotbah di gereja saya. Pendeta jemaat saya berkhotbah di gereja Kristus Kebayoran Baru. Dari seorang ekumenikal khotbah di gereja evangelikal. Betul, betul. Iya. Itu hal simpel, Pak. Iya, benar. Itu hal simpel. Jangan Kalau yang begitu, kalau yang begitu aja nggak bisa, Pak, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Betul. Jangan terus merasa mimbar kita ini paling benar begitu ya, jangan dibawa-bawa. Yes. Iya, itu dia. Itu yang kemudian buat saya agak susah gitu. Ketika gereja menutup diri pada kerjasama, pada pertukaran pelayan firman, itu agak sulit di nalar saya. Iya betul. Baik. Dan yang terakhir, jangan terlalu mengagungkan reformator. Begitu kali Mas ya, Dian? Iya. Iya, itu ya. Iya. Jangan kayak merasa bangga masuk ke dalam Calvinisme begitu ya. Ya, karena fakta lapangan itu yang kita lihat. Saya juga punya teman-teman yang sedikit-sedikit kalau membaca ayat itu ya pasti pakai dogmanya kan begitu ya. Iya. Ya. Padahal ada dogma orang lain juga yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Betul. Sudut pandang mereka, cara pandang mereka gitu ya. Nah, itu yang kemudian mungkin bagi orang liberal saya tidak Injili gitu. Tapi bagi orang yang Injili saya tidak cukup Injili. Karena saya nggak pernah ngaku Injili, Pak. Saya memang nggak berlatar tradisi ekumenikal dan saya ingin menjalin kerjasama ekumenis. Jadi kalau ditanya Mas Hedianto ekumenis ya? Iya. Saya akan tetap memposisikan diri saya seperti itu. Menarik. Ya, dan yang tidak masuk nalar saya adalah ketika Anda menutup ruang kerjasama itu dan mengunci mimbar Anda, itu lebih ngeri lagi menurut saya. Betul. Baik, terima kasih Mas Hedianto untuk waktu dan bincang-bincang kita, pemaparan dan diskusi yang luar biasa. Ini mungkin sedikit sumbangsi untuk bagi penonton, the dark side atau sisi lain reformator. Bukan berarti kita tidak menerima sumbangsi yang besar dari Luther dan Calvin ya Mas ya. Iya. Bagaimanapun Luther dan Calvin adalah pelopor dari reformasi yang mempengaruhi teologi sepanjang zaman. Nah, itu kalau Mas lihat aja foto saya belakang ada Luther sama Calvin begitu. Iya. Dan di pengajaran gereja yang tempat saya berjemaat sampai hari ini masih tidak menghapus bahwa gereja Kristen Pasundan itu bercorak Calvinis. Mantap. Jadi saya masih Calvinis, Pak, yang nggak diaku oleh Calvinis lainnya. Calvinis yang fanatik ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Hedianto. Mungkin kita akan ketemu di topik-topik lain yang lebih nyeleneh gitu ya. Untuk menambah pengetahuan kita. Baik, rekan-rekan sekalian, dukung terus program kita Hanya Alkitab. Kita akan terus berbincang-bincang dan menambah pengetahuan soal teologi kita. Sampai ketemu. Shalom.